Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, nama saya Uswatun Hasanah, NIM A2101810 dari kelas A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pandangan, tantangan, dan perencanaan pembelajaran pasca pandemi COVID-19. Nah, yang pertama, masyarakat yang mengalami kultur shock terhadap proses mengajar. Banyak sekali tantangan pendidikan yang dapat kita rasakan di masa pandemi ini. Hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang mengalami kultur shock terhadap proses mengajar yang baru diterapkan pada masa pandemi. Nah, kesulitan pada pembelajaran daring ini berawal dari guru-guru yang mulai mengalami kesulitan untuk mencari ide beradaptasi dengan cara mengajar secara daring dan cenderung harus tetap terfokus pada penuntasan bahan ajar atau kurikulum. Nah, yang kedua ini ada pembelajaran study from home. Dengan media daring dirasa kurang efektif karena berbagai masalah yang ada seperti sarana prasarana, orang tua yang mengalami kesulitan dalam mengajari materi, dan lain sebagainya. Satu hal yang perlu disadari adalah kualitas pendidikan cenderung menurun. Peningkatan kualitas pendidikan pada masa pasca pandemi COVID-19 hal yang sangat penting. Nah, ini lalu seperti apa sih metode pembelajaran yang akan dilakukan setelah pandemi COVID-19 ini berakhir? Ada kemungkinan akan diberlakukan sistem pembelajaran secara blended learning. Nah, apa sih blended learning? Blended learning adalah metode pembelajaran di mana mengkombinasikan dua metode belajar yaitu tatap muka dan online. Jika pandemi COVID-19 masih terjadi dalam beberapa tahun ke depan, kemungkinan metode ini akan dijadikan kebijakan baru. Diharapkan blended learning ini akan menjadi solusi cara jitu mempertahankan dan memajukan pendidikan di Indonesia pasca pandemi COVID-19. Hal ini dikarenakan metode ini diyakini bisa memberikan kemudahan dalam proses belajar mengajar. Peserta didik dapat mempelajari materi pembelajaran yang dibagikan melalui online learning sehingga lebih matang ketika mengikuti pembelajaran tatap muka. Tentu saja hal ini dapat dilakukan dengan berbagai pembaharuan dari sistem pembelajaran online itu sendiri agar dapat berjalan berdampingan dengan pembelajaran tatap muka. Nah, akses pembelajarannya itu lebih bermanfaat dengan modul elektronik yang menjadi bagian dari electronic based learning yang dalam pembelajarannya memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi terutama perangkat berupa elektronik. Nah, selanjutnya yaitu strategi implementasi manajemen berbasis sekolah. Strateginya yaitu tujuan pengembangan sekolah, lalu menyusun perencanaan yang komprehensif, lalu mengimplementasi manajemen berbasis sekolah. Nah, perencanaan dalam MBS sendiri yaitu rencana yang komprehensif untuk mengoptimalkan pemanfaatan segala sumber daya yang ada guna mencapai tujuan yang diinginkan di masa yang akan datang. Nah, tahap penyusunannya sendiri yaitu merumuskan visi dan misi sekolah, merumuskan tujuan sekolah, menganalisa tantangan nyata, menentukan sasaran, mengidentifikasi fungsi, melakukan analisis SWOT, mengidentifikasi langkah alternatif, dan menyusun program mutu. Lalu ada perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan sendiri adalah kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan instrumen dan teknik dalam penentuan prioritas, sehingga kebutuhan pembangunan pendidikan akan lebih terarah karena kebutuhan yang direncanakan menjadi objek target tujuannya. Perencanaan
pendidikan sendiri yang di dalamnya terdapat proses pengelolaan yang disusun dengan sistem yang teratur sehingga dapat memberikan dukungan terhadap pembangunan sosial ekonomi suatu bangsa, serta merupakan jembatan penghubung antara harapan peserta didik, orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam mencapai tujuan pendidikan. Nah, perencanaan sendiri yang pertama yaitu ada diagnosis. Pada tahap diagnosis ini, perencanaan membuat rumusan masalah sesuai kebutuhan yang terjadi di masyarakat mengenai kebutuhan pendidikan dari mulai sebab penurunan kualitas pendidikan hingga kebutuhan lain yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan setelah pandemi. Yang kedua yaitu ada perumusan kebijaksanaan. Nah, setelah melakukan diagnosis, maka langkah selanjutnya adalah mencetuskan poin-poin strategi yang akan digunakan sebagai solusi permasalahan yang ada. Nah, yang ketiga yaitu ada perencanaan perkiraan kebutuhan. Perencanaan juga sebaiknya memperhitungkan kebutuhan yang akan dilakukan pada masa pasca pandemi. Hal ini penting dilakukan dalam perencanaan sebagai tolak ukur kebutuhan biaya dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada pembiayaan. Alokasi dana juga menjadi salah satu tahapan yang harus dipertimbangkan dengan baik oleh perencanaan. Mengingat anggaran dana pasti terbatas pada masa pasca pandemi karena kondisi yang belum sepenuhnya stabil. Nah, yang terakhir itu ada penentuan prioritas. Penentuan prioritas ini dapat disimpulkan melalui diagnosis masalah yang telah dilakukan. Dari berbagai masalah yang ada di lapangan, perencanaan melakukan klasifikasi masalah sehingga kebutuhan prioritasnya lebih tinggi dapat dilakukan terlebih dahulu. Nah, perencanaan pendidikan yang kedua yaitu ada tahap perumusan rencana. Pada tahap perumusan rencana ini, semua poin-poin yang ada di tahap perencanaan akan lebih dikerucutkan sehingga solusi yang ditawarkan dapat on point. Nah, pada tahap ini juga solusi yang dapat diberikan seharusnya sudah menjadi bentuk program pelaksanaan yang akan diimplementasikan. Nah, yang ketiga yaitu ada tahap implementasi rencana. Nah, ini merupakan pelaksanaan dari perumusan rencana yang telah disepakati. Yang terakhir yaitu ada tahap revisi dan perencanaan kembali. Nah, pada proses pelaksanaan tentunya akan dinilai dari proses dan hasilnya, sehingga penilaian tersebut dapat menjadi tolak ukur keberhasilan perencanaan yang dilakukan. Nah, apabila nilai kurang memuaskan, maka akan dilakukan perencanaan kembali, sehingga kebutuhan peningkatan kualitas pendidikan di masa pasca pandemi COVID-19 dapat teratasi. Nah, penurunan kualitas pendidikan pada masa pandemi COVID-19 memang tidak dapat dihindari. Hal ini dikarenakan dampak dari pandemi yang berefek domino pada kebutuhan negara termasuk yaitu pendidikan. Oleh sebab itu, perlu diadakan kegiatan perencanaan pendidikan setelah masa pandemi sebagai upaya mengejar penurunan mutu pendidikan pada masa pandemi. Sekian video saya tentang pandangan, tantangan, dan perencanaan pembelajaran pasca pandemi COVID-19. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.